Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ramdhani. Di video ini kita akan membahas tentang analisis equilibrium dalam ekonomi yang merupakan materi pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Baik, equilibrium sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan variabel-variabel terpilih yang saling berhubungan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak ada kecenderungan yang melekat dalam model tersebut untuk berubah. Baik, kita akan lihat di sini ada kata terpilih ya dalam definisi ini, yang mana kata terpilih ini berarti bahwa ada variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model gitu ya. Artinya yang muncul pada equilibrium itu hanyalah variabel-variabel terpilih gitu ya. Dan di sini ada kata berhubungan yang artinya variabel-variabel terpilih ini harus dalam keadaan tetap secara bersama-sama ya, dan harus ada keterkaitan satu sama lain gitu, ada hubungannya gitu ya, ada harus cocok gitu antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kata melekat yang artinya di sini keadaan tetap variabel ini hanya untuk mencapai suatu equilibrium ya. Jadi keadaan tetap variabel ini hanya didasarkan pada penyeimbangan kekuatan dari variabel internalnya gitu, sedangkan variabel eksternalnya dianggap tetap gitu. Artinya variabel-variabel eksogen yang muncul itu dianggap konstan gitu ya. Nah, nanti kita akan berikan contohnya gitu. Nah, dalam model equilibrium statis, permasalahan yang standar, yang baku, yang ada adalah bagaimana kita bisa mencapai himpunan nilai-nilai variabel endogen yang memenuhi kondisi equilibrium dalam suatu model. Jadi tadi disampaikan ya bahwa variabel-variabel eksogen ini dianggap tetap, sehingga nanti kita akan menentukan nilai dari variabel endogennya gitu. Ya, bagaimana cara mencapai atau mendapatkan nilai variabel endogen ini gitu. Oke, ada beberapa jenis equilibrium yang akan dibahas pada video ini gitu ya. Yang pertama adalah equilibrium pasar parsial, di mana di sini modelnya adalah suatu model linier gitu. Nah, model equilibrium pasar parsial adalah model yang menentukan harga dalam suatu pasar yang tertutup atau terisolasi. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana kita membentuk model yang dimaksud. Nah, jadi pada pasar yang tertutup atau terisolasi, hanya ada satu barang yang akan dibahas. Gitu ya. Nah, karena ada satu barang yang akan dibahas, maka hanya ada 3 variabel yang dimasukkan ke dalam model. Apa saja? Yang pertama adalah kuantitas barang yang diminta atau banyaknya barang yang diminta, yang dinotasikan dengan QD. Lalu yang kedua adalah kuantitas barang yang ditawarkan atau banyaknya barang yang ditawarkan, yang di sini dinotasikan dengan QS. Lalu yang terakhir adalah harga barang itu sendiri, yang dinotasikan dengan P. Ya, jadi ini adalah 3 variabel yang dimasukkan ke dalam model. Ya, QD, QS, dan P. Nah, kemudian setelah kita memilih variabel-variabel yang akan dimasukkan ke dalam model, selanjutnya kita menentukan asumsi-asumsi yang disesuaikan dengan keadaan pasar. Nah, pertama kita harus menentukan keadaan equilibrium, yaitu sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam model equilibrium. Apa itu? Nah, asumsi standar atau asumsi baku dalam equilibrium yaitu equilibrium dapat tercapai jika dan hanya jika kelebihan permintaannya adalah 0. Jadi tidak ada kelebihan permintaan. Ya, artinya banyaknya barang yang diminta sama dengan banyaknya barang yang ditawarkan. Gitu. Jadi di sini kita bisa tuliskan sebagai QS sama dengan QS min QD sama dengan 0, yang artinya QS sama dengan QD ya. Jadi jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Seperti itu. Nah, ini adalah asumsi baku dalam model gitu ya. Nah, selanjutnya
setelah kita tahu gitu ya asumsi ini gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan QS dan QD-nya itu sendiri gitu ya. Nah, QD ini adalah dianggap sebagai atau diasumsikan sebagai fungsi P yang menurun, fungsi linear P yang menurun. P ini adalah harga ya. Jadi QD ini adalah merupakan fungsi harga yang turun. Artinya jika harganya naik, QD-nya turun. Ya, QD itu adalah jumlah barang yang diminta. Jadi jika harga naik, maka logikanya biasanya banyaknya barang yang diminta itu sedikit gitu, menurun gitu ya. Nah, lalu QS itu sendiri bagaimana gitu. Nah, sedangkan QS ini adalah fungsi linear P yang naik. Artinya jika P naik, QS pun naik. Jika barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun naik gitu. Ya. Tapi ada syaratnya yaitu tidak ada kuantitas yang ditawarkan kecuali harga melebihi tingkat positif tertentu. Ya, jadi ada syarat untuk banyaknya barang yang ditawarkan. Tidak ada barang yang ditawarkan kalau harganya tidak melebihi nilai positif tertentu gitu ya. Nah, di sini dengan penjelasan tadi maka kita dapat simpulkan bahwa model ini hanya terdiri dari satu syarat equilibrium yang tadi yaitu tidak ada kelebihan permintaan ya, yaitu QS sama dengan QD ya, itu adalah syarat equilibrium. Nah, kemudian QD dan QS-nya sendiri tadi kita sudah jelaskan bahwa QD ini adalah merupakan fungsi linear P yang turun, sedangkan QS adalah fungsi linear P yang naik. Maka di sini kita dapat tuliskan seperti ini. QD sama dengan A min BP. Menaik, turunnya itu dari min B-nya itu sendiri ya. Jadi di sini B-nya nilainya negatif gitu ya. Maksudnya tanda B-nya adalah negatif, artinya kemiringan modelnya itu turun gitu ya. Nah, lalu QS itu sendiri adalah min C plus DP, yang mana ini menunjukkan bahwa QS ini merupakan fungsi harga yang naik. Gitu. Yang mana di sini A dan B maupun C dan D merupakan bilangan-bilangan yang bernilai positif. Nah, di sini saya coba gambarkan secara ilustrasi ya, sebagai ilustrasi kita dapat melihat gambar 3.1 bagaimana ini model tadi dibentuk gitu. Nah, di sini dapat dilihat ya ada 4 parameter A, B, C, dan D, di mana AB merupakan parameter pada QD, sedangkan C dan D merupakan parameter pada QS gitu ya. Nah, di mana di sini dapat dilihat bahwa fungsi permintaan memotong sumbu vertikal di titik A. Fungsi permintaan itu ini ya. Nah, kita dapat melihat bahwa fungsi permintaan ini memotong sumbu vertikalnya itu adalah ini, yaitu QD dan QS, sedangkan sumbu horizontal ini adalah sumbu untuk harga, gitu. Nah, di sini dapat dilihat fungsi permintaannya ini ya, yang garis ini, sedangkan fungsi penawarannya itu yang ini. Nah, kita perhatikan untuk fungsi permintaan dulu. Dapat dilihat di sini bahwa fungsi permintaan ini dia memotong sumbu vertikal, memotong ini di titik A, gitu ya. Dan kemiringannya adalah min B. Nah, kemiringannya adalah min. Dia turun gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi penawaran? Fungsi penawaran kita lihat di sini ya. Nah, dia kemiringannya adalah positif sebesar D ya. Jadi dia naik gitu ya. Jadi semakin ke kanan semakin naik gitu ya. Nah, namun dapat kita lihat di sini bahwa perpotongan dengan sumbu vertikalnya adalah negatif, yaitu min C. Perpotongan dengan sumbu vertikal, perpotongan dengan sumbu QS QD ini negatif ya di sini. Perpotongan dari ini dengan ini. Nah, kenapa negatif? Nah, karena di sini kita memaksa agar penawaran memiliki titik potong dengan sumbu horizontal yang positif gitu. Nah, perhatikan di sini dengan kita menentukan C-nya perpotongan dengan vertikalnya negatif, maka otomatis perpotongan dengan sumbu
horizontalnya dengan sumbu P-nya itu ada di sini, di nilai yang positif, ya, di P1. Nah, dan ini memenuhi syarat yang telah dinyatakan bahwa penawaran, tadi disampaikan bahwa penawaran tidak ada jika harganya tidak positif gitu, ya. Tadi kita sampaikan bahwa tidak ada penawaran jika harga tidak mencapai nilai positif tertentu, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita menentukan nilai perpotongan dengan sumbu vertikalnya adalah negatif supaya nanti perpotongan dengan sumbu horizontalnya adalah positif. Ya, karena sumbu horizontal ini adalah menyatakan harga ya. Nah, bagaimana kalau si perpotongan dengan vertikalnya ini positif gitu di sini gitu misalnya di sini ya. Maka kalau kita tarik garisnya gitu ya, fungsi ini kita geser ke sini, maka nanti perpotongan dengan sumbu horizontalnya dengan sumbu ini ada di sini gitu, di nilai yang negatif. Ya. Sedangkan itu tidak memenuhi syarat gitu ya. Oleh karena itu sumbu untuk fungsi penawarannya memang seperti ini. Memotong sumbu vertikal di titik min C dan memotong sumbu horizontalnya di titik positif yaitu di P1. Nah, selanjutnya kita udah tahu modelnya seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi. Mohon maaf tadi videonya sempat terputus. Ya, jadi tadi kita sudah sampai di sini ya. Ini adalah gambar untuk model equilibrium pasar dengan fungsi linear. Kemudian, setelah kita tahu modelnya seperti ini, nah, yang langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menentukan nilai penyelesaiannya. Di mana nilai penyelesaiannya itu adalah nilai QD, QS, dan P-nya. Ya, yang memenuhi ketiga persamaan pada model tersebut. Itu ya. Nah, persamaan apa? Persamaan pertama adalah yang ini, QD sama dengan QS. Persamaan kedua adalah QD sama dengan A min BP. Dan persamaan ketiga adalah min C plus DP. Nah, dalam konteks model equilibrium, nilai-nilai ini, nilai-nilai QD, QS, dan P yang memenuhi ketiga persamaan secara bersama-sama, gitu ya. Ketika persamaan pada model 3.1 gitu ya, itu disebut sebagai nilai-nilai equilibrium. Di mana nilai-nilai equilibrium ini kita notasikan sebagai Q bintang D, Q bintang S, dan P bintang gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian karena Q bintang D sama dengan Q bintang S, maka kita juga dapat notasikan Q bintang D sama dengan Q bintang S sebagai Q bintang. Nah, sehingga penyelesaian dari model equilibrium 3.1 tersebut secara sederhana dapat dinyatakan oleh titik ini. Titik P bintang, Q bintang. Ya, seperti itu. Nah, contohnya, sebelum ke contoh, kita akan bahas bagaimana kita bisa menentukan nilai Q bintang dan P bintang itu sendiri. Nah, perhatikan saya tuliskan kembali di sini modelnya ya. Modelnya adalah model yang dituliskan dalam model 3.1. Nah, ini modelnya. Nah, kita akan menentukan Q bintang dan P bintang. Kita akan menentukan nilai Q dan P yang memenuhi ketiga persamaan ini. Nah, karena Q D dan QS-nya sama, dan kita tadi sudah notasikan dengan Q, maka persamaan ini dapat kita sederhanakan. Untuk persamaan satu bisa kita hilangkan, lalu persamaan keduanya ini Q D-nya kita bisa ganti dengan Q, dan untuk persamaan ketiganya QS-nya kita ganti dengan Q. Maka persamaan 3.1 ini dapat dituliskan dalam 3.2. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Ya, nanti yang ini kita substitusikan ke sini. Di sini di persamaan pertama Q-nya adalah A min BP, lalu A min BP ini kita substitusikan ke sini gitu ya. Jadi di persamaan kedua Q-nya ini diganti dengan A min BP. Maka nanti kita dapatkan A min BP sama dengan min C plus DP yang dituliskan dalam persamaan ini. Nah,
Selanjutnya kita kurangkan kedua ruas dengan A plus DP, ya maka kita akan dapatkan A min BP min A plus DP sama dengan min C plus DP min A plus DP. Maka kita akan dapatkan ini. Min BP min DP sama dengan min C min A. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan min 1, maka kita akan dapatkan BP plus DP sama dengan C plus A. Yang mana di sini ini sama saja dengan, atau ini ekuivalen dengan ini. B plus D, P sama dengan C plus A. Nah, karena B plus D-nya tidak sama dengan 0, kenapa tidak sama dengan 0? Karena tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa nilai A, B, C, maupun D merupakan bilangan-bilangan yang positif. Oleh karena itu, B plus D juga akan positif, tidak sama dengan 0. Karena positif B plus D-nya, maka persamaan 3.3 ini dapat kita bagi kedua ruasnya dengan B plus D. Maka kita dapatkan P sama dengan C plus A per D plus B plus D. Nah, ya, dan ini adalah P bintang. Ya, jadi P bintang ini bisa kita tentukan dengan langsung memasukkan parameter A, B, C, dan D-nya seperti itu. Nah, lalu gimana kita bisa mendapatkan nilai Q-nya? Nah, sebetulnya nilai Q ini sangat mudah sekali. Kita tinggal mensubstitusikan nilai P ini ke salah satu persamaan di sini atau di sini, gitu ya. Mau persamaan pertama ataupun persamaan kedua, kita boleh memilih, ya. Kita masukkan nilai P bintangnya ke sini, maka kita akan dapatkan Q bintangnya. Di sini saya substitusikannya ke persamaan pertama, gitu ya. Nah, ke sini. Ke persamaan pertama, saya substitusikan nilai P ini ke sini, maka kita dapatkan Q bintang adalah A min B dikali P-nya yang ini. Ya. Kemudian saya sederhanakan, ini kita samakan penyebutnya gitu ya, jadi yang ini kita ganti dengan A dikali B plus D per B plus D. Ya, dan yang ini adalah min B dikali A plus C per B plus D. Maka akan seperti ini hasilnya, lalu di sini ada AB, di sini ada min BA, kita bisa ganti dengan 0 hasilnya, maka tersisa AD min BC per B plus D. Dan inilah nilai dari Q bintang. Ya, dapat dipahami ya. Nah, karena B dan D positif, dan Q juga positif, ya, maka haruslah yang atas ini juga haruslah positif. Nah, artinya supaya memiliki arti ekonomi, maka model ini punya persyaratan tambahan, yaitu AD min BC harus positif. Yang ini harus positif, yang ekuivalen dengan AD-nya harus lebih besar dari B kali C. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh, ya, contohnya. Diketahui suatu model seperti ini, QD sama dengan QS, QD sama 21 min 3P, dan QS sama dengan min 4 plus 8P. Bagaimana kita dapat menentukan P bintang dan Q bintang dengan cara penghapusan variabel dan dengan menggunakan rumus 3.4 dan 3.5. Rumus 34 dan 35 ini sudah ada di slide sebelumnya, nanti saya tuliskan kembali ya. Nah, sekarang kita akan coba dengan melakukan penghapusan variabel. Nah, jadi dengan penghapusan variabel di sini, pertama kita sama seperti cara yang tadi sebelumnya ya, namun di sini bedanya nilai A, B, C, dan D-nya sudah diketahui gitu. Nah, di sini cara pertama adalah kita sederhanakan ketiga persamaan ini menjadi dua persamaan saja, yaitu dengan cara QD maupun QSG diganti dengan Q ya. Jadi nanti kita dapatkan persamaannya adalah Q sama dengan 21 min 3P dan Q sama dengan min 4 plus 8P. Ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Ya, jadi nanti persamaan kedua ini adalah Q sama dengan min 4 plus 8P. Nah, si Q-nya sendiri kita ganti dengan nilai ini, 21 min 3P. Maka kita punya ini, 21 min 3P sama dengan min 4 plus 8P. Nah, dari sini P-nya kita gabungkan ya, 8P-nya kita pindah ruas ke kiri, 21-nya kita pindah ruas ke kanan. Maka kita dapatkan min 11P sama dengan min 25. Min 25 itu adalah min 4 min 21. Dan min 11P ini adalah min 3P min 8P. Nah, maka kita dapatkan ini, lalu kita bagi kedua ruas dengan min 11. Maka kita akan dapatkan P bintang sama dengan min 25 per min 11. Dan hasilnya adalah disederhanakan menjadi 25 per 11. Nah, ini adalah nilai P-nya, ya, nilai harganya. Lalu bagaimana dengan Q?
bintangnya. Ki bintangnya adalah kita tinggal mensubstitusikan nilai P sama dengan 25/11 ke dalam persamaan ini atau persamaan ini. Saya masukkannya ke sini aja, persamaan pertama. Kita akan dapatkan Ki bintang sama dengan 21 dikurang 3 dikali P-nya ini, 25/11. Yang sama dengan 21 dikurang 75/11, yang mana ini akan sama dengan 156/11. Ya, jadi dari model ini kita dapatkan nilai harganya adalah sebanyak 25/11 dan banyaknya barang adalah 156 dibagi 11. Seperti itu ya, semoga dapat dipahami. Nah, ini adalah dengan cara penghapusan variabel. Ya, jadi lalu bagaimana dengan menggunakan rumus 3.4 dan 3.5? 3.4 dan 3.5 ini sebenarnya hanya menunjukkan rumus akhir gitu ya. Untuk P dan Q, di sini diketahui P-nya adalah A plus C per B plus D, dan Q-nya adalah AD min B C per D plus C. Sehingga cara kedua tadi kita tinggal memasukkan nilai A, B, C, D-nya ke sini dan ke sini untuk mendapatkan nilai P dan Q-nya. Ya, jadi seperti ini ya, kita tinggal masukkan nilai A, C, B, dan D-nya. Di sini A-nya itu adalah ini ya, ini A-nya, ini B-nya 3, ini C-nya 4, dan D-nya 8. Maka kita dapatkan P-nya adalah 21 ditambah 4 dibagi 3 ditambah 8. Seperti ini. Ya. Dan Q-nya adalah AD min BC per B plus D. A-nya 21, D-nya 8, B-nya 3, C-nya 4, B-nya 3, D-nya 8. Maka nanti Q bintangnya adalah seperti ini dan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nilainya sama dengan cara pertama tadi. Ya, baik. Contoh pertama semoga dapat dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke model yang kedua. Masih dengan equilibrium pasar parsial, namun di sini modelnya non-linear. Nah, kalau tadi modelnya linear ya, modelnya itu adalah QD-nya adalah A min BP dan S-nya adalah min C plus DP, itu linear. Nah, contohnya ini yang tidak linear itu di sini saya misalkan fungsi permintaannya sekarang tidak linear ya. Jadi 4 min P kuadrat misalnya. Ini saya udah langsung masukkan parameternya, nilainya ya 4. Jadi fungsi permintaannya menjadi fungsi non linear yaitu 4 min P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya tetap linear yaitu QS sama dengan min 1 plus 4. Nah, gimana sekarang kita bisa menentukan nilai P maupun Q-nya? Sebenarnya ini sama aja, kita akan lakukan dengan cara matematis ya. Nah, di sini pertama tentu kondisi equilibrium tetap harus tercapai, yaitu QD sama dengan QS ya. Yaitu banyaknya penawaran sama dengan banyaknya permintaan. Banyaknya permintaan sama dengan banyaknya penawaran. Seperti itu. Nah, dengan QD-nya sama dengan QS, maka kita bisa tuliskan bahwa QD sama dengan QS-nya sebagai Q, sehingga yang bagian bawahnya ini menjadi Q sama dengan 4 min P kuadrat dan Q sama dengan min 1 plus 4P. Lalu dengan melakukan penghapusan variabel, artinya di sini Q-nya kita hapus dulu gitu ya, sehingga hanya muncul variabel P-nya saja dalam persamaan gitu ya. Ya kita akan dapatkan nilai ini gitu dengan cara mensubstitusikan persamaan pertama ke persamaan yang kedua. Persamaan keduanya ini adalah Q sama dengan min 1 plus 4P. Q yang ini kita ganti dengan Q yang ada di sini. Q dari persamaan pertama, yaitu 4 min P kuadrat. Oke, jadi persamaan kedua ini menjadi 4 min P kuadrat sama dengan min 1 plus 4P. Seperti ini. Yang mana ini penyelesaiannya atau nilai P-nya dapat diperoleh dengan menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan penulisannya ya. Ini kalau misalnya kita pindah ruas ini ke kanan gitu ya, menjadi P kuadrat plus 4P, lalu 4 pindah ruas ke kanan lagi jadi min 5. Jadi 0 sama dengan P kuadrat min P kuadrat plus 4P min 5. Seperti ini. Ya. Nah, ini untuk mendapatkan nilai P-nya kita lakukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Kita akan cari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini kita dapatkan akar-akarnya yaitu P1-nya adalah 1 atau P2-nya adalah min 5. Nah, caranya adalah di sini kita faktorkan.
ini difaktorkan menjadi P-1 dikali P plus 5, maka nanti P-nya 1 atau P-nya min 5. Atau kita juga bisa lakukan, kita bisa cari nilai P1 dan P2-nya dengan cara menentukan akar dari persamaan ini dengan rumus ABC. Yaitu jika persamaan kuadratnya dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka akar-akarnya atau nilai X yang memenuhi adalah X1, X2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan A-nya ini dari persamaan kuadrat ini, A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah min 5. Maka kita substitusikan ke sini, kita akan dapatkan P1 dan P2-nya adalah min 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 5 per 2 dikali 1. Nah, ini. Ya, seperti ini. Kita bisa sederhanakan di sini 4 kuadratnya menjadi 16, lalu min 4 dikali 1 dikali min 5 ini kita operasikan menjadi min 20, yaitu plus 20. Jadi di sini kita dapatkan min 4 plus minus akar 36 per 2, di mana akar 36 ini adalah 6, jadi P1 ataupun P2 ini adalah min 4 plus minus 6 per 2. Nah, P1-nya ini kita ambil yang positif nilainya, ya. Jadi min P plus 6 per 2 itu adalah P1, yang mana hasilnya adalah 1, dan P2-nya adalah min 4 min 6 per 2, yaitu min 10 per 2 sama dengan min 5. Jadi kita dapatkan nilai harga yang mungkin, yaitu 1 dengan min 5. Namun karena harga harus positif, maka min 5 tidak mungkin, ya. Jadi kita ambil nilainya adalah 1. Ya, jadi kita dapatkan P-nya adalah 1. Lalu bagaimana mendapatkan nilai Q-nya? Caranya sama, yaitu dengan mensubstitusikan nilai P ini ke dalam salah satu dari dua persamaan tadi. Ya, ke persamaan ini atau ke persamaan ini, gitu ya. Saya misalnya masuknya ke persamaan ini aja gitu. Sehingga Q bintang itu sama dengan 4 min P kuadrat. P-nya tadi 1 ya. Jadi Q bintang adalah 4 min 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1, sehingga Q bintang sama dengan 4 min 1, yaitu 3. Ya. Jadi dengan model seperti ini, ya, model equilibrium pasar parsial seperti ini, kita dapatkan nilai P-nya adalah 1 dan Q-nya adalah 3. Semoga dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke equilibrium pasar umum. Kalau tadi pasar tertutup ya, dengan barang yang dikaji hanya 1, gitu ya. Nah, untuk pasar umum, jadi pada model pasar tertutup yang tadi yang sebelumnya, kondisi equilibrium ini hanya terjadi dari satu permintaan, yaitu QD-nya sama dengan QS, ya, atau E-nya 0, di mana E-nya ini adalah QS min QD, di mana E-nya ini adalah kelebihan permintaan atau exit demand. Nah, kelebihan permintaannya 0, yang artinya permintaan dengan penawarannya sama, yang dapat ditulis juga seperti ini. Nah, jika tadi kan itu di pasar tertutup ya, di mana yang dikaji hanya satu barang. Nah, bagaimana kalau pasar umum, yaitu barangnya lebih dari satu dan ternyata dia saling bergantung gitu barangnya satu sama lain. Nah, jika beberapa barang yang saling bergantung secara bersama-sama ditinjau, maka equilibrium tidak dapat terjadi jika ada kelebihan permintaan untuk suatu barang yang dimasukkan pada model. Kenapa? Karena jika satu barang mengalami kelebihan permintaan, maka penyesuaian harga untuk barang tersebut akan mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran untuk barang yang lainnya. Sehingga harga barang seluruhnya akan berubah. Gitu. Akibatnya kondisi equilibrium untuk model pasar dengan N barang akan melibatkan N persamaan. Jadi tidak cukup satu persamaan saja gitu. Jadi harus ada N buah persamaan. Nah, kalau barang yang dikaji ada sebanyak N gitu ya. Nah, jadi nanti apa saja persamaannya, yaitu EI sama dengan QD I min QSI untuk I dari 1 sampai N. Ya, jadi nanti akan ada barang pertama, barang kedua, dan seterusnya gitu ya. Nah, saya beri contoh di sini kalau barangnya ada 2 gitu ya. Saya beri contoh untuk model pasar dengan 2 barang. Nah, di sini kita coba untuk yang paling sederhana dulu, yaitu hanya 2 barang. Nah, di sini modelnya adalah seperti ini ya. Yaitu di sini ada 2 nih. EI, ini E1, ini E2 ya. Ini E1, ini E2 ya. Jadi E1 itu adalah QD 1 min QS1 sama dengan 0. Dan E2-nya itu adalah QD2 min QS2 sama dengan 0. Nah,
Ini adalah model untuk pasar dengan dua barang. Adapun nanti fungsi dari permintaan pada barang pertama ini tergantung dari harga barang pertama dan harga barang kedua. Begitu juga untuk banyaknya barang yang ditawarkan. Ya, begitu juga untuk barang yang kedua. Banyaknya barang yang ditawarkan itu juga tergantung dari harga barang pertama maupun barang yang kedua. Jadi mereka barang pertama dengan barang kedua saling bergantung, gitu, saling mempengaruhi. Ya, perubahan harga dari barang pertama tidak hanya akan mempengaruhi jumlah permintaan atau penawaran pada barang pertama, tapi juga untuk barang yang kedua, gitu. Nah, oke, di sini A dan B-nya merupakan koefisien dari fungsi permintaan dan penawaran untuk barang pertama, sedangkan alfa dan betanya ini merupakan koefisien dari fungsi permintaan dan penawaran pada barang yang kedua. Nah, sekarang di sini kita dapat sederhanakan ya. Jadi di sini gimana kita bisa memecahkan modelnya, kita bisa mendapatkan nilai P dan Q-nya gitu ya. Kita sama caranya kita melakukan penghapusan variabel gitu ya. Kita menghilangkan variabel yaitu dengan cara mensubstitusikan persamaan kedua dan ketiga ke persamaan pertama untuk barang yang pertama. Lalu untuk barang yang kedua yang ini ya, yaitu dengan mensubstitusikan persamaan kelima dan keenam ke persamaan keempat. Jadi di sini cara penulisannya adalah langsung mensubstitusikan ini dan ini ke sini gitu. Jadi di sini QD-nya saya ganti dengan ini, QS1-nya saya ganti dengan ini ke sini. Nanti didapatkan ini. Ya. Lalu berikutnya untuk yang persamaan ini diperoleh dari mensubstitusikan ini ke sini dan ini ke sini. Gitu ya. Maka kita dapatkan ini. Yang mana ini kalau kita samakan koefisiennya kita pilih gitu ya. Jadi di sini A0 min B0-nya disatukan, lalu di sini koefisien dari P1 di sini ada A1, di sini ada B1, maka disatukan jadi A1 min B1. Kenapa min? Karena di sini min ya. Nah, lalu di sini ada P2. P2 ini koefisiennya adalah A2 dengan B2. B2-nya minus juga. Jadi di sini seperti ini, A2 min B2 P2. Dengan cara yang sama kita juga akan dapatkan ini. Nah, ini kan sederhana ya, karena memang si barangnya ada dua gitu. Tapi kalau barangnya udah lebih banyak, tentu ini akan lebih kompleks gitu ya cara penulisannya. Nah, maka di sini saya sederhanakan lagi. Di sini ada A0 min B0, A1 min B1, A2 min B2. Jadi saya definisikan AI min BI itu adalah CI. Ya, AI min BI adalah CI. Dan alfa I min BI adalah alfa I min beta I adalah gamma I. Jadi di sini A0 min B0 ini adalah C0. A1 min B1 ini adalah C1. A2 min B2 adalah C2. Alfa 0 min beta 0 adalah gamma 1. Alfa 1 min beta 1 adalah gamma ini adalah gamma 0 tadi ya. Yang ini gamma 1 dan yang ini adalah gamma 2. Maka persamaannya menjadi dituliskan secara lebih sederhana. Jadi seperti ini. Ya. Nah, yang mana ini ekuivalen dengan ini ya, ini dari sini dengan memindahkan C0-nya ke sini dan Y0-nya ke sini, gitu ya. Nah, kemudian jadi kita akan menentukan nilai P bintang dan Q bintang ya di sini. Nah, caranya kemudian setelah kita dapatkan ini, kita lakukan penghapusan variabel lagi. Dari sini kita dapat P2-nya berapa? Caranya adalah dengan C1 P1-nya pindah ruas ke sini. Setelah dipindahkan, nanti kita akan dapatkan C2 P2 sama dengan min C0 min C1 P1. Nah, nanti P2-nya ini, C2-nya bisa pindah ruas ke kanan. Jadi, P2-nya adalah min C0 min C1 P1 per C2. Itu adalah P2. Yang sama aja dengan ini. Min C0 min C1 P1 per C2. Namun di sini minusnya di depan gitu. Jadi ini digabung. Ini adalah P2-nya. Nah, lalu P2 ini kita substitusikan ke persamaan kedua gitu. Nah, jadi kan kita akan menentukan nilai P1 dan P2 yang memenuhi kedua persamaan dalam satu model ini gitu. Nah, jadi kita akan menentukan nilai P1 dan P2 yang memenuhi model ini gitu. Jadi setelah kita tadi dapatkan nilai P2-nya berapa gitu ya, kita substitusikan ke sini. P2-nya. Ya.
P2-nya kita substitusikan ke sini. Jadi di sini adalah gamma 1 P1 plus gamma 2 dikali P2-nya tadi, yaitu min C0 min C1 P1 per C2. Sama dengan min gamma 0. Nah, seperti ini. Ya, dan ini akan ekuivalen dengan ini. Ini caranya, ini dari mana? Ini dari sini, tapi gamma 2-nya dimasukkan gitu. Jadi ini adalah min C0 gamma 2 min C1 P1 gamma 2. Kayak gini. Nah, lalu samakan penyebut di sini ya. Di sini kan nggak ada penyebutnya, jadi kita samakan, jadi dia per C2, tapi tentu yang atasnya juga pembilangnya dikali juga dengan C2. Jadi ini adalah C1 C2 gamma 1 P1 per C2. Dioperasikan dengan ini, maka dapat ini. Yang ruas kanan tetap. Ya, lalu kemudian ini pindah ruas ke sini karena memang C2-nya tidak 0 ya. Jadi ini pindah ruas ke sini. Jadinya dapat ini. Nah, di sini ada nih muncul P1. Sudah tidak ada P2 lagi, maka kita bisa cari P1-nya dari sini. Caranya gimana? Koefisiennya satukan gitu. Ini di sini ada koefisien P1 C2Y1, di sini ada min C1Y2. Kita satukan ke sini, kita dapatkan ini. Nah, udah gitu ini juga ke sini, di sini dan ini di sini. Maka kita sederhanakan, ini yang ininya pindah, yang tidak ada P1 pindah ke kanan, nanti kita dapat ini. Min C2Y0 plus C0Y2. Nah, nanti kalau begitu kita dapatkan P1 bintangnya adalah ini per ini. Ya, ininya pindah ruas ke kanan. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah P1 bintang. Kita udah dapat nilai P1 bintang. Nah, dengan cara yang sama, kita akan dapatkan nilai P2-nya. Nah, dengan cara yang sama, tadi kan untuk mencari P1, kita ambil dulu P2 dari persamaan pertama, gitu ya. Kita cari P2 dari persamaan pertama, lalu hasilnya substitusikan ke persamaan kedua. Nanti dapat P1-nya berapa. Nah, sekarang kita akan cari P2-nya, tapi caranya sama. Yaitu dari persamaan pertama, kita cari P2-nya, P1-nya apa, lalu P1-nya pindahkan ruas ke sini, maka nanti kita akan dapatkan P2-nya. Gitu. Jadi dengan cara yang sama, kita akan dapatkan P2-nya adalah C0 lambda 1 min C0 gamma ya. C0 gamma 1 min C1 gamma 0 per C1 gamma 2 min C2 gamma 1. Oke. Nah, kita udah dapat nih P1 dan P2. Lalu kita akan cari Q1 dan Q2-nya gitu. Jumlah penawaran untuk barang pertama dan barang kedua. Caranya tinggal disubstitusikan saja ke sini. Ya, substitusikan ke sini, nanti akan dapat. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya saya berikan contohnya ya. Ini contohnya. Ada QD1 di sini gitu ya. Kita punya suatu fungsi, suatu model seperti ini. Kita akan cari, tentukan nilai P1, P2 maupun Q1 dan Q2. Nah, karena di sini tadi kita udah tahu gitu ya, nilai P1-nya sudah ada di sini dan P2-nya ya. Jadi kita tinggal cari tahu alfa C-nya berapa, C1-nya berapa, di mana C1 itu adalah A1 min A2 ya, B1 ya. Jadi kita harus tahu dulu A1-nya berapa, B1-nya berapa, A0-nya berapa, B0-nya berapa. Ya, dan alfa betanya gitu untuk mendapatkan gamanya. Ya, jadi P1-nya rumusnya ini, dan ini harus diketahui AB maupun alfa betanya gitu. Maka di sini kita tahu bahwa A0-nya ini adalah koefisien ini yang koefisien dari apa namanya? Yang ini gitu, yang tidak mengandung P gitu ya. 10 ini adalah A1-nya, ini adalah A0-nya, ini adalah A1-nya, ini adalah A2-nya. Jadi A1-nya min 2, A2-nya 1. Lalu ini adalah B0 ya, min 2-nya adalah B0. B2-nya ini, B1-nya ini 3, B2-nya 0 karena di sini tidak ada muncul P2, berarti B2-nya 0. Lalu sekarang dari QD2 dan QS2 kita akan dapatkan alfa 0 sampai alfa 2 dan beta 0 sampai beta 2. Alfa 0-nya 15, alfa 1-nya 1, alfa 2-nya min 1.
seperti ini. Lalu beta 0-nya -1, beta 2-nya 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada P1 yang muncul, berarti koefisiennya 0. Dan beta 2-nya adalah 2. Selanjutnya, kita tentukan C0 dan beta 0, C1 beta, C0, C1, C2, lalu gamma 0, gamma 1, gamma 2 dengan cara yang tadi. Di mana C0-nya ini adalah alfa A0 dikurang B0. A0-nya ini, B0-nya ini. Jadi 10 dikurang -2 sama dengan 12. C1 adalah A1 dikurang B1. Ya, jadi 1 dikurang -2 dikurang 3, yaitu -5. Dan C2-nya adalah A2 dikurang B2, 1 dikurang 0, 1. Lalu gamma 0 adalah alfa 0 dikurang beta 0, 15 dikurang -1, yaitu 16. Gamma 1 adalah alfa 1 dikurang beta 1, 1 dikurang 0, 1. Dan gamma 2 adalah alfa 2 dikurang beta 2, -1 dikurang 2, yaitu -3. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus tadi. Ke rumus ini untuk P1 ya. C0 gamma 2 min C2 gamma 0 per C2 gamma 1 min C1 gamma 2. Ya, maka kita akan dapatkan ini dikali ini dikurang ini dikali ini, dibagi ini dikali ini dikurang ini dikali ini. Dan kita akan dapatkan hasilnya adalah 35/7. Dan dengan ini untuk P1 bintang dan P2 bintangnya itu diperoleh dengan persamaan yang ini ya. Maka kita akan dapatkan dengan mensubstitusikan nilai C0, gamma 1 dan seterusnya, kita akan dapatkan P2 bintangnya seperti ini. Ya. Baik, kita udah dapatkan nilai P1 bintang dan P2 bintang, sekarang kita cari Q-nya. Q bintang 1 dan Q bintang 2. Karena Q D1 dan Q S1 sama aja, berarti itu menjadi Q bintang 1, dan Q D2 dan Q S2 juga sama, menjadi Q bintang 2. Nah, kenapa sama? Karena syarat equilibrium tadi ya, QD1 harus sama dengan QS1 dan QD2 harus sama dengan QS2. Tidak ada kelebihan permintaan di sini dan di sini. Gitu. Oke, caranya kita tinggal masukkan aja nilai P ini ke salah satu persamaan. Misalnya mau yang ini yang paling mudah ya, karena di sini hanya muncul salah satu variabel ya. Jadi di sini -2 ditambah 3P1, P1-nya ini. Jadi kita dapatkan Q bintang 1. Q bintang 1 adalah -2 ditambah 3 dikali 3, 5/7. Ya, yaitu seperti ini. -2 dikali 3P1. -2 dikali 3 dikali 3, 5/7. 3, 5/7-nya saya ganti pecahannya seperti ini, supaya lebih mudah mengoperasikannya. Lalu di sini 3 dikali 26 dibagi 7, ini adalah 78/7. Lalu -2 ditambah ini adalah ini. -2-nya disamakan penyebut jadi per 7 juga, jadinya -14/7. Nanti akan dapat hasilnya segini dan sederhananya nilainya adalah 91/7. Dan Q2-nya, ya Q2-nya, nah Q2-nya dari persamaan kedua ini lebih mudah karena hanya muncul salah satu variabel yaitu P2. Jadi Q bintang 2 ini sama dengan -1 plus 2P2. Ya, dan P2-nya masukkan nilai ini gitu. Ya. Jadi Q2 bintang adalah -1 plus 2P2, -1 plus 2 dikali 64/7 sama dengan ini. Ini disederhanakan akan dapat 12/1/7. Dan ini sesuai dengan syarat equilibrium, yaitu semua nilainya adalah positif. Ya, baik. Itu adalah model yang ketiga ya. Ini terakhir, model yang keempat ini adalah equilibrium dalam analisis pendapatan nasional. Nah, di sini saya akan berikan contoh model pendapatan nasional Keynes. Seperti ini modelnya. Y sama dengan C plus I0 plus G0, lalu C sama dengan A plus BY, di mana A-nya lebih dari 0, dan B-nya ini bernilai antara 0 sampai 1. Ya, di mana Y ini adalah variabel endogen dari pendapatan nasional, dan C adalah variabel endogen dari rencana pengeluaran konsumsi. Sedangkan I0 dan G0 ini berturut-turut menunjukkan investasi, ya, jadi I0 ini adalah investasi yang ditentukan secara eksogen, dan G0 ini adalah pengeluaran pemerintah yang ditentukan juga secara eksogen. Nah, persamaan pertama ini menunjukkan kondisi equilibrium, yaitu pendapatan nasionalnya ini sama dengan pengeluaran total yang direncanakan. Ya, ini adalah pendapatan nasional, ini sama dengan pengeluaran total yang direncanakan. Sedangkan persamaan kedua ini menunjukkan fungsi konsumsi, yaitu
yang merupakan kondisi perilaku ya. Kita udah pernah bahas di bagian awal tentang kondisi perilaku, persamaan perilaku ya. Nah, di mana kedua parameter dalam fungsi konsumsi ini yaitu A dan B, ini menunjukkan pengeluaran konsumsi otonom dan kecondongan mengkonsumsi marginal. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana cara menentukan solusi I. Itu kita akan menentukan nilai Y dan C-nya gitu. Nah, langkah pertama ini sebetulnya sama dengan langkah-langkah awal tadi. Kita kayak melakukan substitusi, melakukan penghapusan variabel dan lain sebagainya gitu ya dengan cara matematis. Nah, jadi di sini kita substitusikan nilai C. Nah, di sini ada Y-nya kan, Y-nya adalah C plus 10 plus 20. Lalu di persamaan kedua, C-nya adalah A plus BY. Maka kita bisa substitusikan nilai C-nya ke sini. Jadi kita dapatkan persamaannya adalah Y sama dengan A plus BY plus I0 plus G0. Ini. Nah, lalu kemudian ini yang sama-sama memuat Y-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi di sini ruas kirinya adalah Y min BY, dan ruas kanannya adalah sisanya yang tidak memuat Y, yaitu A plus I0 plus G0. Nah, nanti kita bisa sederhanakan. Jadi Y min BY ini menjadi 1 min B dikali Y. Ya, jadi 1 min B dikali Y sama dengan A ditambah I0 ditambah G0. Dan kita bisa bagi kedua ruas dengan 1 min B. Kenapa? Karena B-nya tadi di sini ya, B-nya bernilai kurang dari 1, berarti tidak sama dengan 1. Karena B-nya tidak sama dengan 1, maka 1 min B tidak sama dengan 0. Maka kita bisa bagi kedua ruas ini dengan 1 min B. Ya, jadi yang ruas kiri menjadi Y saja, yang ruas kanannya menjadi A plus I0 plus G0 per 1 min B. Jadi kita dapatkan nilai Y yang kita cari gitu ya. Jadi Y bintangnya adalah A plus I0 plus G0 per 1 min B. Lalu nilai C-nya gimana? Sama caranya dengan cara mensubstitusikan ke sini, kita akan dapatkan nilai C-nya. Ya. Jadi nilai C-nya ini kita substitusikan, ya saya tuliskan kembali modelnya di sini ya. C sama dengan A plus BY. A plus BY, C bintang adalah A plus BY bintang. Lalu Y bintangnya sendiri yaitu tadi yang ini ya. Kita masukkan ke sini gitu. Lalu dapatkan ini gitu ya, disederhanakan B dikali A dan seterusnya. Lalu di sini disamakan penyebut sehingga A-nya berubah menjadi A dikali 1 min B per 1 min B. Lalu ini juga dipindahkan lagi ke sini. Lalu akan muncul A dikurang AB ditambah BA ditambah B dikali I0 plus G0. Nah, di sini ada min AB, di sini ada AB, kita sederhanakan dia menjadi 0, maka hasil akhirnya C bintangnya adalah 1 plus B dikali 1, 0 plus G0 per 1 min B. Ya. Nah, ini contoh ketika parameternya diberikan nilainya. Jadi di sini ada model yaitu Y sama dengan C ditambah I0 plus G0 dan C sama dengan 25 plus setengah Y, di mana I0-nya adalah 10 dan G0-nya adalah 16. Nah, tentukan nilai Y bintang dan C bintang. Nah, ini sebenarnya sangat mudah sekali gitu ya, kita tinggal mensubstitusikan nilai Y bintangnya dari sini ya. A-nya udah ada, I0-nya udah ada, G0-nya udah ada, B-nya juga udah ada, udah tahu, tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya. Ya. A-nya apa? A-nya 25 ya. B-nya 1/2. I0-nya 10, G0-nya 16. Maka tinggal dimasukkan ke sini. A ditambah I0 ditambah G0 per 1 min B. Ya, 25 plus 10 plus 16 adalah 51, 1 min setengah adalah setengah, 51 dibagi setengah adalah 51 dikali 2, yaitu 102. Lalu C bintangnya pun sama. C bintangnya adalah A plus B dikali I0 ditambah G0 per 1 min B. A-nya 25, B-nya setengah, I0-nya 10, dan G0-nya 16, dimasukkan ke sini. Ya, C-nya adalah ini, kita masukkan 25 ditambah setengah dikali 10 tambah 16 dibagi 1 min setengah. 25 ditambah setengah dikali 26, 10 tambah 16 adalah 26, dibagi 1 min setengah. Setengah dikali 26 ini adalah 13, maka ini sama dengan 25 ditambah 13 dibagi setengah. 25 ditambah 13 adalah 38 dibagi setengah adalah 38 dikali setengah, yaitu 76. Baik, kita sudah dapatkan nilai Y bintang dan C bintang. Ya, itu adalah 4 model equilibrium dalam model ekonomi ya yang kita bahas pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya sampai akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.